Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir di rumah Allah memenuhi undangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan, tidak menangkan nikmat iman di atas yang lain, maka mungkin kita belum bisa hadir. Jangankan belum hadir mungkin belum bangun gitu ya. Banyak orang Islam yang bangunnya itu melebihi jam 6, jam 7 kadang-kadang baru bangun ya. Karena apa? Biasanya bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh itu pasti ada pemicunya ya. Pemicunya biasanya adalah hal-hal yang sekurang-kurangnya adalah hal-hal yang sia-sia. Bahkan lebih lagi orang yang kemudian menggunakan waktunya untuk berbuat dosa dan maksiat. Cuman terkadang dosa dan maksiat itu tidak disadari. Bahkan sempat berlakak-lakak ketawa-ketawa bermaksiat, bersepi-sepi diri. Karena apa? Berbuat maksiat dengan lawan jenisnya. Sekarang itu tidak harus bertemu fisik tapi menggunakan media HP orang bisa bermaksiat sepuasnya. Nah, dengan adanya penyimpangan secara syariat ini yang sudah terbiasa dan dibiasakan, membuat orang itu menjadi lupa diri. Bahkan begitu terbiasanya dirinya dalam kemaksiatan, lupa diri, berbuat maksiat dengan bangganya. Lebih dari semua itu, akhirnya
dia tidak mendengar adzan, apalagi mendatangi. Bahkan kalaupun dia sudah kecanduan main HP, main game, ya, maka dia walaupun dalam pengajian, walaupun dalam rapat keluarga, walaupun dalam pelajaran, dia tidak bisa melepaskan mainan. Bahkan sedang mengikuti pelajaran, ya, maka dia game. Biasa ini sekarang, ya. Karena apa? Karena sudah hatinya ini sudah dikeraskan, ya. Maka kalau hatinya sudah dikeraskan, dia tidak bisa lepas dari kebiasaan maksiat itu, ya. Di tengah-tengah kebaikan pun dia lupa dengan kebaikan itu. Karena apa? Sudah tertutup. Makanya Allah itu memberikan potensi dalam diri manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Maka aku ilhamkan, aku berikan kepada manusia dua potensi, yaitu fujuraha wa taqwaha. Potensi berbuat keburukan, yang keburukan itu bisa menjadi sifat karena dibiasakan, disengaja, bahkan menjadi hobi, ya. Tidak bisa melepaskan fujurnya, ya. Begitu menjadi konsumsi fujur, ya, keburukan, kebiasaan, maka ada orang yang kemudian terkena sindrom fujur, ya. Sindrom HP sampai dia bergerak, ya, matanya tertutup, tangannya sudah bergerak sendiri, ya, karena sindrom. Maka orang yang sudah terkena sindrom fujur, dia akan buta, ya, buta mata, buta hati, akan bergerak sendiri tangannya karena memang sudah kena sindrom dan tidak bisa lepas, ya. Ada juga begitu rupa sindrom itu mengenai seseorang, ya, orang tua begitu risau, ya, sedemikian rupa sehingga anaknya dia di sekolahan juga tidak mudengan, di pondokan juga tidak ngaji, ya. Karena apa? Karena sudah terkena sindrom. Ini sesungguhnya orang-orang yang nanti kedepannya dia akan tidak amanah, ya. Bahkan sekarang ini, ya, tidak amanah, tidak tanggung jawab itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan akhir-akhir ini, ya, sebuah lembaga keagamaan yang besar terkenal, ya, di negeri kita sedang tersandung kasus kadzibah, ya, kasus korupsi, penggelapan, dusta, tidak amanah itu adalah sudah menjadi permasalahan yang sangat esensial. Orang yang secara keilmuan adalah sangat pandai, ya, mungkin banyak sekali Al-Quran yang dihafal, hadis yang dihafal, tapi tidak masuk ke dalam hati. Bahkan yang lebih parah itu, ya, apabila mengatasnamakan Islam, ya, kedustaan yang tidak ada lebih besar dari kedustaan itu adalah kedustaan yang mengatasnamakan Islam, ya. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam, ya. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar, ya, kecuali orang yang berbuat zalim, ya. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, membuat kedustaan. Tapi wa huwa yud'a ilal Islam, dia menyeru
atas nama Islam. Ya, contohnya ayo ibadah haji itu kan ya. Kan seruan Islam kan supaya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita enggak boleh eman-eman ya untuk mengorbankan harta untuk agama. Itu kan agama menjadi dalih orang itu supaya ibadah haji. Tapi seruan hajinya itu adalah hanya untuk kedok supaya orang mendapatkan uang. Wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang sangat-sangat memalukan umat Islam. Ketika pemimpin-pemimpin Islam menjadi tokoh daripada penggelapan, tokoh daripada korupsi, ya, yang dipertontonkan di mata umatnya. Luar biasa ini ya. Kita harus menanggung malu betapa tokoh-tokoh Islam, lembaga keagamaan yang sangat besar dan terkenal akhirnya menjadi sarang korupsi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada setiap orang itu dua potensi itu. Potensi fujur ya, yang sudah dibiasakan melalui daripada pembiasaan buruk atau kebiasaan buruk yang dibiarkan itu akan menggerogoti hati, membangun karakter buruk. Orang berbuat buruk tapi tidak merasa buruk karena sudah menjadi budaya. Ini luar biasa, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk memiliki kepekaan spiritual. Hatinya menjadi keras, ya, keras melebihi batu. Ya. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan seterusnya itu ya. Begitu kerasnya sehingga digambarkan seperti batu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala di beragam ayat itu selalu mengingatkan, fala tuti'il mukadzibin. Jangan sekali-kali kalian itu mengikuti gerak pola orang-orang yang suka berdusta. Ya. Biasanya dusta itu sudah dimulai dari kebiasaan buruk ya, dari kecil. Nah, ini waspada kita semua menjadi orang tua. Dari mana dusta itu mulai berasal? Itu ya. Sekarang anak-anak itu berdusta sudah biasa. Ditanya dari yang kecil, baru dari mana? Maka dia menjawabnya berdusta. Ya, baru mainan ya, mainan HP ya, enggak. Padahal baru saja ya, khawatir dimarahi. Nah, maka ini juga harus penting strategi orang tua ya, jangan waton marah, tapi mendidik supaya orang itu takut ya kalau berdusta itu adalah mendatangkan dosa, keburukan, bahkan nanti akan menjadi karakter sifat ya. Karena dusta yang dibiasakan mulai dari kecil itu nanti ke depan menjadi besar, itu orang berdusta itu biasa. Jadi ngelemboni asal tidak konangan itu biasa ya. Nah, ini yang sangat-sangat penting ya.
orang itu berdusta dibiarkan, ya, tidak diperhatikan, ya, tidak dikontrol, nanti menjadi kebiasaan yang diteruskan, itu menjadi karakter buruk itu, sehingga nanti ini yang menghempaskan daripada iman, menghempaskan dari amal. Walaupun mulutnya berkata baik, tapi hatinya tidak mempercayai apa yang dia katakan. Ya, ini kalau sudah seperti ini, nanti ke depan menjadi sangat berbahaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas, ya, wala tuti'il mukadzibin. Sekarang mukadzibin itu bergentayangan, berita hoak, ya, berita-berita yang tidak benar. Kan kita jarang menyaring, tidak selektif. Ini informasi benar atau salah, ya, apa saja langsung share ulang, padahal itu berita tidak benar, itu kan. Kita ikut tanggung jawab itu, ya. Kalau akan nge-share sesuatu berita, harus kita selidiki dulu apakah itu benar apa tidak, valid atau tidak. Kalaupun di-share, saya keuntungan kita apa? Apakah ini berbau dakwah, berbau kebaikan, apa ini berbau fitnah, apa ini berbau namimah, apa ini berbau dusta, ya. Karena ini apalagi kalau atas nama Islam, ya, maka ini menjadi sangat besar kezalimannya, ya. Walaupun mungkin kita tidak menyadari itu ada dua macam, ya, karena kita bodoh atau tidak tahu, tidak tahu hanya mengikuti keinginan sesaat, atau yang kedua sudah merupakan kebiasaan buruk yang terus menerus, ya. Jadi kita harus istighfar, karena nanti itu arahnya menjadi karakter, menjadi sifat, ya. Sifat buruk itu adalah yang merendahkan derajat seseorang, ya, derajat bangsa, negara, ya. Bagaimana tidak, nanti kalau penjara dimasuki para ulama, kan agama sudah tidak berfungsi lagi, karena orang Barat, ya, itu dia mempelajari Al-Quran secara empiris, gitu, ya, tidak secara teoritis dulu, ya. Kalaupun secara teoritis dulu tidak banyak, ya, yang mempelajari secara textbook dengan Al-Quran dan sebagainya. Banyak yang dapat hidayah walaupun tujuannya nyerang Islam, tak kaji Al-Quran untuk menyerang Islam, tapi pada akhirnya dapat hidayah. Tapi orang yang memahami Islam secara empiris, dia akan menyimpulkan Islam dari perbuatan orang Islam. Akhirnya bener kan, wong Islam itu tokoh-tokohnya bermasuk penjara, kan Islam berarti nggak bener tuh, kan gitu, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menjadi tantangan yang luar biasa beratnya, ya, memikul tanggung jawab daripada Islam ini. Dan kita semua itu jangan menjadi penonton. Karena apa? Diciptakan manusia atas 3 hal ini, ya. Pertama, menjadi abid, yaitu menjadi hamba. Tugasnya menyembah kepada Allah. Yang kedua, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita pimpin. Itu. Yang ketiga, kita sebagai umat yang bertugas mengajak kebajikan, mencegah kemungkaran. Jadi diri kita nanti yang pertama-tama akan ditanya oleh Allah, terutama dan utamanya memimpin diri sendiri, ya. Karena apa? Kullukum ra'in. Setiap diri dari kalian itu adalah pemimpin. Itu tuh pemimpin. Dan pasti akan ditanya, ya, atas apa yang kita pimpin, diri kita sendiri.
kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta tanggung jawabnya ya, terhadap apa yang kita pimpin, terhadap diri kita sendiri. Nah ini penting mengelola diri, mengatur diri, kemampuan untuk manajemen diri menjadi sangat penting supaya umat ini tidak terjebak ya kepada sesuatu yang menjatuhkan diri ke jurang yang sangat menghinakan dan nista di dunia, nista apalagi di akhirat tambah nista ya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita semua tanpa terkecuali, kita bukan nabi ya, kita itu bukan nabi, bukan rasul, tidak diberi wahyu, semuanya itu kita tidak tahu nasibnya. Apakah happy ending ya? Apakah sebaliknya ya? Kita nggak tahu akhir kesudahan kita. Bisa jadi ya di awal kelihatan hebat, ngomong kesana kemari, bikin konten kesana kemari gitu ya. Tapi akhirnya su'ul khotimah kita juga tidak tahu. Jadi kejadian ini semua menjadi pelajaran untuk kita selalu hati-hati setiap saat ya, dan juga hati-hati setiap detik. Itu ada setan yang akan selalu menggoda dari segala penjuru. Ya, setan itu menggoda dari segala penjuru, termasuk dari pikiran, aliran darah kita. Itu sudah ada setan, pasukan-pasukan setan sudah ada di mana-mana. Apalagi yang tidak ada kebiasaan, tidak melaksanakan tanggung jawab ya. Orang sholat saja banyak kesalahan kok. Tapi kesalahan yang ditimbulkan oleh orang yang sholat walaupun banyak dibandingkan dengan orang yang sholat, orang yang tidak sholat ya, mungkin kesalahannya banyak orang yang sholat daripada tidak sholat. Salah takbirnya, salah bacaannya, salah ininya macam-macam ya. Tapi orang yang tidak sholat salahnya satu, yaitu tidak sholat ya. Nah tapi kesalahan tidak sholat yang hanya satu itu ya jauh lebih besar dan menyebabkan kekufuran daripada orang yang salahnya karena sholat gitu ya. Maka Allah akan ampuni ya orang yang salah melakukan sholat, sholatnya salah, diampuni oleh Allah. Dia belajar lagi dibanding orang yang tidak sholat, salahnya satu, tapi satu salah itu, maka kesalahan yang sudah sangat fatal kan gitu ya. Maka begitu juga ya kita dalam beragama ya, kita harus selalu hati-hati. Setiap diri kita ada ancaman ya. Ancaman bisa jadi karena kita lalai itu ya. Karena ancaman itu kan selalu kalau kita itu istilahnya dalam keadaan posisi siap, itu ada kekuatan untuk mengendalikan diri. Kalau kita pas saat kita lalai, wah, kita bisa bahaya sekali. Nah, inilah maka fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinu wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binnamin. Itu tiap hari, tiap saat kita baca di sholat kita ya. Tapi itu adalah merupakan sirine kita jangan sampai menjadi orang pendusta, namimah, adu domba. Sekarang kan selalu dipertontonkan ya di media sosial. Kalau kita tidak hati-hati, maka apa yang kita tonton sesungguhnya itulah yang akan menjadi guru kita, yang membentuk watak masuk ke dalam akal pikiran kita, sehingga menjadi bagian daripada sifat-sifat buruk kita. Maka pandailah kita memilih informasi ya. Tetapi anak-anak muda kadang
memilih murotal yang sudah jelas baik. Ini sulit ya. Nah ini bagaimana membangun hobi ya, ini sekarang buat PR kita semuanya ya. Coba cari hobi yang baik lah, cari hobi yang membangun karakter baik itu ya. Kalau hobinya ngegame ya itu, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang tidak menghargai waktu, padahal waktu kan berjalan begitu cepat ya, tapi banyak orang yang waktunya hilang untuk sia-sia. Demikian yang dapat saya sampaikan ya kepada kita semuanya, ya menjadi pelajaran buat saya sendiri ya. Saya mendengar berita bahwa para ulama ini menjadi ya Allah calon penghuni bui. Saya itu menangis, ya Allah, gimana ini bisa terjadi seperti ini. Ini semuanya kita harus prihatin, kita harus waspada, karena yang namanya setan itu dulu menggoda para nabi ya, sekarang menggoda kita itu amplas kecap. Apa itu amplas kecap? Ya sudah pengalaman menggoda nabi, menggoda kita ya, tahu kelemahan kita ya, dan tiap-tiap kita punya kelemahan sendiri ya. Mungkin Pak Dani digoda harta nggak begitu tergiur, tapi setan wah kayak goda wanita misalnya. Mungkin Rafid digoda wanita nggak tergiur, terus digoda yang lain. Itu setan itu sudah memegang kartu truf ya, sehingga kita jangan macam-macam ya. Intinya kita istighfar, takut sama Allah, jangan lepas doa setiap hari. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina, dan seterusnya. Kita baca istiqomah terus setiap hari, minta perlindungan sama Allah. Ini yang paling penting ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.